Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Maulana dari Prodi KPI. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar komputer. Yang pertama, tentang pengenalan komputer. Nah, komputer ini telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak sekitar pertengahan tahun 1950-an. Nah, sejak saat itu, perangkat keras hardware dan perangkat lunak software mendapatkan kemajuan yang fantastis. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini telah meminimalisasi pemakaian dan kertas. Yang kedua, tentang pengertian komputer. Nah, definisi dari kata komputer ini juga mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungan, budaya, disiplin suatu ilmu dan latar belakang keilmuan seseorang, seperti ilmu komputer. Dari sisi bahasa, menurut Bart Consis, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata bagi orang yang menghitung, dan lalu menjelang tahun 1897 itu juga untuk alat hitung mekanis. Nah, selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjukkan kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya memperhitungkan jalan arteri perang besar dengan mesin seperti itu. Nah, komputer ini adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Nah, kemudian prosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, jadi komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Yang ketiga, sejarah komputer. Nah, sejarah komputer ini terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi yang pertama, tabung hampa udara. Nah, tabung hampa udara ini merupakan ciri dari komputer generasi pertama dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca, sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Kemudian, sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yakni ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Dan generasi yang kedua, ini penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basis, selektor, dan emitter. Nah, itu merupakan ciri dari komputer generasi kedua. Dan ini transistor merupakan singkatan dari transfer resistor. Transistor ini sebagai komponen padat yang mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak cepat menyerap, dan menyalurkan panas. Nah, maka dengan begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih baik, sedikit membutuhkan listrik. Beberapa contoh komputer generasi kedua ini adalah IBM series 14000, NCR seri 304, Mark If diproduksi di Jepang pada tahun 1957, Honeywell model 800, dan IBM 7900 buatan Amerika. Nah, generasi yang ketiga ini merupakan lanjutan riset dari generasi kedua dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan
IC-nya adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silisium dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter. Contoh komputer generasi ini adalah Apple komputer TRS model 180 dan IBM S360. Nah, itu dengan gabungan dari ribuan transistor dalam berbentuk silisium dengan bentuk kecil. Nah, kemudian generasi yang keempat adalah pada generasi keempat ini ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan IC kedalaman sebuah chip. Istilah chip ini digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.